rencana mulai pagi itu saya tahun berkiko. Baru anak mas ya Pak. Berarti ini dengar mas. Kapal itu kan dan mengasihi Tuhan. Syukur atau mengucap syukur menjadi hal yang dekat sekaligus jauh dari kita. Dekat karena seringkali kita memperbincangkannya dalam keseharian, baik dalam hubungan personal maupun dalam hidup berkomunitas. Jauh karena seringkali syukur itu hanya sebatas obrolan, sebatas wacana, tetapi kita kerap tidak mewujudkannya, baik melalui kata-kata seperti doa syukur maupun dalam pengungkapan lainnya. Perayaan Ekaristi kita hari ini dibingkai dalam pemahaman tersebut, bahwa setelah kita berhasil melewati satu fase, kita berhenti sejenak guna memanjatkan syukur dan kemudian mengambil langkah awal sebagai fondasi dalam fase berikutnya. Olehnya, malah kita bersuka bersama kelima saudara kita, Bapak Benedictus Jack, Bapak Cornelis Eras, Ibu Adelina Siti, Ibu Maria Dino, dan Ibu Sisinon yang telah melewati satu fase penting dalam hidupnya. Dalam kasih, kita pun menghantar mereka untuk memasuki fase baru dalam hidup mereka, fase pengabdian masyarakat. Serentak kita mengutus mereka agar mereka dapat menjadi pengabdi setia, garang dan terang di tengah masyarakat. Maka marilah kita mengangkat hati, memulai perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama kamu. Dan bersama rohmu. Bapak Kantor Agama, Bapak Kasubag dan Kepala Seksi yang saya kasihi, kelima Bapak dan Mama yang
mensyukuri rahmat dan belas kasih Tuhan serta mama, anak-anak yang hadir dalam perubahan kudus ini. Saya tertarik dengan beberapa gagasan Paus Fransiskus, dan salah satu gagasan yang terkenal dalam dokumennya Gaudete et Exsultate, bahwa syukur kita tidak saja untuk apa yang kita sebut sebagai keberhasilan. Kita hanya mensyukuri prestasi, kita hanya mensyukuri kemenangan, tapi juga Paus Fransiskus mengajak kita untuk mensyukuri kegagalan-kegagalan di masa lalu, bukan untuk membenarkan kegagalan itu, tetapi untuk menyatakan bahwa apa yang kita alami di masa lalu dan juga nanti akan kita alami di masa yang akan datang, hendaknya kita bawa di dalam kasih Tuhan. Karena kalau kita tidak bersyukur, maka kita lihat Yesus mati di salib dan itu dianggap sebagai kegagalan. Maka untuk bisa melihat terang di dalam syukur yang sesungguhnya, kita butuh kacamatanya Tuhan di dalam seluruh hati kita. Bisa saja pengalaman syukur ini juga bisa dianggap sebagai sebuah bentuk penghinaan. Sudah kerja capek-capek, syukurnya hanya seperti ini misalnya. Oh, saya ini masih bisa bekerja hanya karena dibatasi usia. Dan untuk itu kepada kelima bapak dan mama saya ini, memang tadi saya intip-intip dan dalam ini. Bapak Jekul ngobrol kita senyum, ada apa ini? Bapaknya di sini turun dari otot telur semua di atas. Karena itu dalam nada syukur kita memohon pengampunan Tuhan untuk kekeliruan, untuk dosa-dosa, untuk kelemahan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyembuhkan orang yang remuk dalam hati. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau senantiasa menerima kami di dalam suka duka perjalanan kami, di dalam letih semangat iman kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Anugerahkanlah rahmat yang sangat mereka butuhkan pada masa-masa ini. Teguhkanlah dan kuatkanlah mereka, bahwa Engkau senantiasa menyertai mereka. Dengan pengantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Sebab bagiku itu suatu keharusan. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melahirkan diriku hamba semua orang, supaya aku dapat memenangkan orang sebanyak mungkin. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antaramu. Segala-galanya itu kulakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Tak turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kalian memperolehnya. Tiap-tiap orang yang mengikuti pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian
Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudara, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu, padahal balok di dalam matamu tidak dapat kau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Bagaimana di dalam meniti roda kehidupan itu orang-orang tua itu kemudian merasa ditinggal. Orang yang sudah berjasa dalam hidupnya itu kemudian merasa kesepian. Kita lihat di kota-kota besar tidak ada orang yang sudah pensiun mau tinggalan anak, tidak. Kenapa? Karena anak itu menimbulkan beban psikologis yang terbesar. Kita sudah merawatnya dari kecil, kita apa saja kita urus dan sebagainya. Ketika kita sudah tua tidak berdaya, mereka tidak perawat. Di Eropa, orang namanya apa itu masuk yang namanya panti jompo. Lebih baik perawat yang urus saya, lebih baik orang-orang yang tidak kenal yang urus saya daripada anak saya kemudian mengurus saya dan tanpa peduli. Dan bacaan yang pertama, surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, ini bukan saya yang pilih, ini panitia yang pilih bacanya. Ada kata tinju tadi. Jangan tinju suara lain kalau ini bahaya. Paulus mengibaratkan hidup itu seperti pertandingan. Kan itu kepada Timotius juga dia katakan, dan ini kutipan-kutipan yang sangat terkenal kalau merenungkan kematian. Aku sudah menyelesaikan pertandinganku dan di dalam Kristus aku bisa memenang. Dan saya dengan gejolak-gejolak orang mau merebut posisi yang pertama, mau merebut kekayaan kesuksesan, mereka jadikan untuk di dalam hidup ini harus sisihkan satu ruang yang namanya ruang hati yang ikhlas. Dan pokok yang kedua yang mau kita renungkan bersama-sama adalah rahmat dan belas kasih. Saya mengutip lagi kata-kata Paus Fransiskus bahwa yang kita syukuri itu bukan saja keberhasilan. Dan untuk itu Bunda Teresa dari Calcutta dia katakan apa? Dalam hidup ini yang paling penting itu bukan kesuksesan. Dalam hidup ini yang paling penting itu adalah kesetiaan. Jadi kesetiaan itu jauh lebih penting daripada kesuksesan. Waktu kami masih di Tepire itu ada seorang romo, 3:30 pagi sudah sedang kami yang geleng-geleng kepala. Ini terlalu rajin atau cari sebagai putra dan putrinya yang terkasih. Mari kita berdoa bagi kelima bapak dan mama kita ini, seraya memanjatkan doa-doa permohonan. Marilah kita berdoa bagi gereja. Semoga iman akan kebenaran Yesus selalu mendorong gereja untuk memahami diri dan masyarakat sepenuh kehidupan. Marilah kita Marilah kita berdoa bagi pemerintahan kita yang bisa punya. Semoga Kristus menganugerahkan para pemimpin kita segenap karunia-Nya agar mereka dapat memimpin kita dengan baik dan bijaksana, sehingga tercipta kesejahteraan dan yang merata dan berkeadilan. Marilah kita memohon. Marilah kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang memasuki masa pensiun. Semoga kelima saudara dan saudari kita, Bapak Benediktus Jan, Bapak Cornelis Edas, Ibu Avelina Siti, Ibu Maria Dulu, dan Ibu Sisi Noni, senantiasa mengalami kesukaan dalam hidupnya, merasakan selalu
dan semoga mereka selalu dianugerahi kesehatan yang baik sehingga dapat selalu memberi arti bagi fase pensiun mereka. Marilah kita berdoa bagi segenap guru teristimewa guru agama Katolik di Kabupaten Manggarai. Semoga setiap guru agama Katolik dapat meneladani Kristus yang senantiasa dekat dengan Bapa dan mampu menjadi teladan hidup bagi siapa saja, teristimewa bagi peserta didik yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi kita yang hadir di sini. Semoga kita semua dapat menjadi pembawa dan pembawa damai dan persaudaraan sejati di tempat kerja dan di tengah masyarakat, serta mampu mengusahakan kesejahteraan bersama, mempromosikan kebenaran dan keadilan, mengutamakan kejujuran dan kerja keras, serta mengusahakan kehidupan ciptaan. Marilah kita mohon. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh Kudus-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang.
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dan marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas dan membawa keberhasilan kita dalam hatinya. Berbahagialah saudara-saudariku yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan setiap Tubuh Kristus. Di depan altar sucimu berdiri hamba-hambamu yang setelah menjalankan tugasnya di dalam seluruh tanggung jawab mereka. Pada saat ini mereka akan diutus untuk hidup di dalam kasih. Ya Bapa, Engkau tahu suka duka kehidupan mereka. Engkau tahu kegembiraan dan kesedihan mereka dalam masa waktu yang panjang ini. Maka semoga oleh penumpangan tanganku ini, dengan pengantaran doa Bunda Maria, doa para kudus dan malaikat di surga, Bapa dan Mama yang akan memasuki masa pensiun, dilimpahi segala berkat surgawi dan duniawi, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai Tuhan bersama. Kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, instansi Kementerian Agama Maghreb Timur, para guru pegawai dilindungi didik dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.